Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin al-mab'uthi rahmatan lil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyati was salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anta rabbuna farzuqna al istiqamah. Amin ya Allah ya mujib as-sa'ilin. Lil muallif hadzal kitab Syekh Muhammad Syakir wa li jami' masyayikhina ila muntaha sanadihim wa li walidina wa li jami'il muhsinin wal muhsinat fi hadzal ma'had walil muslimin wal muslimat fi jami'il jihad. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsus sabi' asyar. Pelajaran yang ke-17. Fit taubati wal khaufi war raja'i was sabri ma'as syukri, yakni pembahasan mengenai taubat, khauf takut, ar-raja harap, sabar disertai dengan syukur. Qala al-musannifu asy-syekh Muhammad Syakir fi kitabih Wasaya Abalil Abna wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Ya bunayya, al-ismatu minadz-dzunubi wal khataya laysat illa lil anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Wahai anakku sayang, al-ismah, ismah itu artinya terjaga, ma'sum. Al-ismah bermakna ma'sum dengan ain ya, bil ain, ma'sum, terjaga. Terjaga dari apa? Terjaga yang pertama dari dosa-dosa besar. Yang kedua terjaga dari dosa-dosa kecil. Itu ismah. Minadz-dzunubi dari dosa-dosa. Dzunub jamak taksir dari dzambun dengan dza, bukan jim. Kalau junub lain artinya dengan dzunub. Makanya nanti yang banin kalau zikir sebelum iqamah jangan salah. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin azim la yaghfiru dzunuba illa rabbul alamin. Rabbul alamin bidhammah. Jadi jangan dibaca la yaghfiru dzunuba, la yaghfiru junuba. Nah, itu lain artinya. Paham tuh? Jadi salah huruf, salah menunaikan hak huruf, salah maknanya. Jadi yang betul gimana? La yaghfiru dzunuba. Tadi kita berdoa ba'da salat duha, Allahumma ighfir lana dzunubana. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Rabbal alamin, wahai penguasa semesta alam. Kita ini sedang ada di 10 kedua di bulan Ramadan. Kata Nabi, syahrul Ramadan awwaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqun minan nar. Sudah di 10 hari pertama kita minta Allahumma arhamni bi rahmatika ya arhamar rahimin. Di 10 hari kedua Allahumma ighfirli dzunubi ya rabbal alamin. Kalau dijamakkan Allahumma ighfir lana dzunubana ya rabbal alamin. Wal khataya, dan kesalahan, laisat ilal anbiya, tidak ada kecuali bagi para nabi. Anbiya jamak dari nabiyun, mufradnya bisa nabiyun, jamaknya bisa jamak mudzakkar salim, bisa taksir.
Jadi kalau yang jamak mudzakkar salim nabiyun menjadi nabiyuna. Mansub majrurnya nabiyina. Nah, bisa juga taksir menjadi anbiya. Alaihimus salatu wassalam, atas mereka salawat dan salam. Jadi tentang kemaksuman Nabi itu ulama sepakat kalau dia sudah bi'atsah, sudah diutus sebagai Nabi dan Rasul, maka dia maksum. Nabi kita bi'atsahnya umur berapa tahun? 40 tahun. Jadi 40 tahun sampai wafat beliau, sepakat ulama para nabi itu maksum. Nah, tapi para ulama nanti beda pendapat ketika sebelum bi'atsah. Nabi kita sejak balik sampai bi'atsah apakah maksum ataukah tidak? Sebagian ulama mengatakan maksum, terjaga mulai kecil. Sebagian ulama mengatakan ghairu maksum, karena maksum itu syarat atau menjadi ketentuan bagi Nabi setelah dia diutus sebagai Nabi dan Rasul. Nah, jadi ada ikhtilaf. Nah, yang jelas Nabi kita itu mulai kecil sudah dijaga Allah. Dalam kitab Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa, Qadiyat mengangkat satu riwayat. Nabi itu kan penggembala kambing, dan tidaklah setiap nabi kecuali pernah menggembala kambing, karena itu latihan meriayah. Makanya Nabi juga pernah mengatakan al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap pemimpin itu adalah penggembala, penjaga, dan dia akan dimintai tanggung jawab atas gembalaannya. Kullukum ra'in, dan setiap kalian itu pemimpin. Ridwan pemimpin, Hafiz pemimpin, Syamil pemimpin, Aufa pemimpin, Habibi pemimpin. Aufa siapa namanya? Majid. Kullukum ra'in. Jadi diceritakan Nabi itu ketika menggembala kambing di kota Mekah itu sedang ada, ya kalau sekarang tuh konser musik. Pengen juga Nabi kita itu sesekali melihat konser musik. Apa yang terjadi? Di perbatasan kota Mekah, Allah buat ngantuk Nabi kita, tidur sampai siang. Jadi konser musiknya bubar, beliau bangun. 2 kali itu, sempat 2 kali. Jadi Allah jaga Nabi kita itu sejak kecil dari dosa dan maksiat. Jadi kalau antum hari ini dijaga oleh Allah, ditempatkan di tempat yang baik, dengan teman-teman yang baik, dengan program yang baik, itu berarti sedang disiapkan untuk menjadi orang baik, jadi orang hebat, orang besar. Amin. Ya, dijaga sejak kecil. Jadi kalau ada dengar suara musik itu sudah musik-musik yang ini ya, yang ada biduannya, itu antum sudah ada rasa tidak senang, itu sudah baik berarti. Dijaga mulai kecil. Nah, jadi kalau yang maksum itu hanya para nabi dan rasul. Adapun manusia selain nabi dan rasul, mereka tidak ada yang maksum. Bisa berbuat salah. Apa kata Nabi kita? Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak cucu Adam itu pasti pernah berbuat salah. Tapi yang baik dari orang yang berbuat salah itu adalah mereka bertaubat. Dan orang yang bertaubat, innat taiba, sesungguhnya orang yang bertobat itu kamala dzanbabih atau kamakal. Itu seperti orang yang tidak punya dosa kalau dia sudah bertaubat. Kenapa kok manusia itu tidak maksum? Karena manusia punya yang disebut hawa nafsu. Malaikat pun andai dikasih hawa nafsu, mereka juga bisa bermaksiat. Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi itu ada mengarang kitab, judulnya Kitabut Tawwabin, kisah-kisah orang-orang yang bertobat. Nah, di sana diceritakan, dia ulama mazhab Hanbali. Jadi ada taubatnya malaikat, taubatnya para nabi, taubatnya raja-raja di kalangan Bani Israel, sampai taubatnya para sahabat. Jadi ada 2 malaikat yang bermaksiat. Antum tahu siapa namanya? Harut dan Marut. Jadi ketika Allah berfirman dalam suratul Baqarah ayat 30, gimana? Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni
ja'ilun fil ardi khalifah? Qalu, para malaikat itu berkata, ataj'alu fiha may yasfikud dima? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihuka bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala, Allah berkata, inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ketika Allah berfirman kepada para malaikat, saya akan jadikan khalifah, penggantiku di muka bumi. Jadi kita ini khalifah dalam makna tertentu. Nah, tapi khalifah dalam makna lain, dalam makna politik, itu artinya kepala negara dalam sistem khilafah. Nah, para malaikat protes. Tapi protesnya malaikat itu santun. Coba antum cermati ayatnya. Dia bertanya kepada Allah. Protesnya dengan bertanya. Ataj'alu fiha, apakah pian ya Allah akan jadikan di bumi itu may yufsidu fiha, orang yang akan membuat kerusakan di muka bumi. Wa yasfikud dima, dan akan menumpahkan darah. Padahal kami ini orang yang senantiasa nusabbihuka, bertasbih dengan bihamdik, memuji engkau, wa nuqaddisulak, dan mensucikan engkau. Lalu kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku maha tahu sedangkan kalian tidak tahu. Apa hikmah diutus manusia ke muka bumi untuk menjadi khalifatul Allah? Karena coba antum cermati, siapa yang disebut dengan khalifatullah di sana? Jelas yang pertama para nabi, jadi wakil Allah di muka bumi. Dan karena jejak para nabi itulah kemudian ada tempat-tempat, tanah-tanah yang diberkahi, tanah haram. Makkah al-Mukarramah itu menjadi tanah haram berkat doanya Nabi Ibrahim. Madinatul Munawwarah jadi tanah haram berkat doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkah. Wa idz yarfa'u Ibrahima qawa'idal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Jadi para nabi itu mereka juga khawatir tuh amalnya enggak diterima. Jadi Nabi Ibrahim dan Ismail meninggikan pondasi Ka'bah, berdoa kemudian Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Berkah. Dalam satu hadis disebut tiap hari Allah itu kirimkan rahmat sebanyak 100 untuk Baitullah, 60 untuk orang yang tawaf, kemudian 30 atau 20 untuk orang yang melihat. Jadi sekedar melihat Baitullah itu dapat rahmat. Dan 20 atau 10 sisanya itu dibagi ke seluruh bumi. Jadi kita itu cuma dapat 10-nya aja. Nah, makanya mudah-mudahan semua bisa ziarah ke Baitullah. Amin. Melihat saja itu dapat rahmat. Apalagi tawaf. Nah, ketika malaikat itu protes, Allah uji. Kata Allah, panggil 2 malaikat terbaik. Dipanggillah Harut dan Marut. Nah, lalu Allah kasih nafsu, diturunkan ke bumi, ketemu sama perempuan cantik, langsung jatuh cinta. Langsung berhasrat. Kata si perempuan, maharnya kamu harus syirik kepada Allah. Tidak bisa. Kata malaikat dia ainul yakin, ketemu dengan Allah. Bukan hanya ilmu yakin, tapi ainul yakin, hakul yakin. Kalau begitu, ini saja deh, bunuh nih. Dibawakan anak kecil, bunuh, kata si perempuan, itu maharnya. Nggak berani juga, nggak mau. Udah kalau gitu minum khamar aja, mau. Begitu dia minum khamar, perempuannya dizinahi, bayinya dibunuh. Lalu ketemu, diceritakan itu oleh Harut Marut kepada Jibril alaihissalam, nangis Jibril. Ternyata begini ya, berat punya hawa nafsu itu. Nggak gampang jadi manusia itu ternyata. Lalu dikasih pilihan, kamu mau disiksa di dunia apa mau disiksa di akhirat? Kata Harut Marut, kami pilih siksa di dunia, karena siksa di dunia itu fana, akan berakhir, sementara siksa akhirat itu kekal selamanya.
Jadi ada malaikat yang bermaksiat karena diberikan hawa nafsu. Nah, Nabi Adam begitu juga. Wala taqrabah hadhihi syajarah fatakuna minal zalimin. Jangan deketin ini pohon, nanti kamu berdua jadi orang zalim. Tapi iblis ya Azazil merayu, dan merayunya itu dengan nama Allah. Jadi Nabi Adam itu nggak menyangka ada orang penduduk surga, Azazil, tokoh gitu kan. Ternyata bersumpah atas nama Allah. Makanya Nabi Ibrahim mau, bukan cuma mendekati, tapi ikut makan buah khuldi. Begitu dimakan langsung lepas itu semua bajunya Nabi Adam alaihissalam, sisa mahkota di kepala aja. Lalu dia bertaubat dengan taubat, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi waktu diturunkan ke bumi itu diceritakan di kitab Tawabin itu, Nabi Adam itu menunduk begitu sampai 40 hari 40 malam sambil menangis. Maka kemudian air mata beliau itu mengalir ke lembah, ke sungai, dan seterusnya. Saking nadam, saking menyesalnya Nabi Adam alaihi salam. Ada nabi yang ditelan ikan paus, Nabi apa namanya? Nabi Yunus. Gara-gara nggak sabar, ingin kaumnya dapat azab. Ringkas cerita, akhirnya begitu dia naik kapal, kapalnya itu goyang terus, nggak stabil, ada ombak. Akhirnya ada yang ngasih tahu, ini karena ada orang yang lari dari ketetapan Allah. Kata Nabi Yunus, saya ceburin saja saya ke laut. Nah, yang di kapal itu tidak ingin, ini Nabi. Udah diundi saja. Diundi, setiap kali diundi yang keluar nama Nabi Yunus alaihissalam. Ketika mau dilempar itu sudah ditunggu oleh ikan paus. Mau dilempar di belakang ditunggu, udah dipindah ke depan ditunggu, ke samping ditunggu. Kata Nabi Yunus, kalau gitu lempar saja di mana saja. Begitu dilempar langsung disambut oleh ikan paus. 40 hari 40 malam di situ. Dan beliau menyesal, bertaubat dan membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Setelah 40 hari malaikat Jibril diutus untuk memerintahkan kepada ikan paus memuntahkan Nabi Yunus alaihi salam. Nah, si ikannya yang nggak mau, pengen tetap Nabi Yunus di situ. Kenapa? Karena ketika Nabi Yunus di situ katanya berkah, karena ada tasbih, ada tahlil dan pengakuan beliau la ilaha illa anta, itu kan tahlil, subhanaka inni, maha suci engkau, itu tasbih, kuntu minadz zalimin. Tapi ketetapan Allah tidak bisa dirubah. Nah, itu Nabi juga ya, berdasarkan riwayat itu kan berarti pernah salah. Nah, ada lagi satu cerita. Ini bagus nih untuk para banin dan banat. Di kitab itu ya, ini cerita bahwa manusia itu punya tidak terjaga. Ada sahabat Nabi namanya itu Allah. Saya ingat bin Abdurrahman. Nah, dia itu disuruh sama Nabi untuk satu urusan. Nah, ternyata begitu keluar rumah, tidak sengaja di rumah, salah satu rumah penduduk Madinah, ada perempuan yang lagi mandi, terlihat auratnya. Nah, nggak sengaja loh nih, nggak sengaja. Nah, lalu dia menyesal. Dia nggak sengaja, bukan ngintip, sengaja ngintip, bukan sengaja ngintip perempuan mandi, tidak sengaja. Lalu dia menyesal, akhirnya dia lari ke bukit-bukit di perbatasan antara Mekah dan Madinah sampai 40 hari. Akhirnya Nabi merasa kehilangan, lalu dimintalah untuk menyusul mencari Umar bin Khattab dan Salman Al-Farisi. Ringkasnya ketemu, lalu kata Nabi, kenapa engkau menghilang? Saya dosa besar ya Rasulullah. Lalu kata Rasulullah, bukankah ampunan Allah itu begitu besar? Coba bacalah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Suratul Baqarah ayat berapa tuh? Ayat berapa? 200 berapa? 201. Ya, cek. Nah, ringkas cerita dia pulang ke rumah,
8 hari 8 malam sakit. Nah, sakit karena merasa bersalah tadi, akhirnya dia meninggal. Sakit yang membawa dia ke kematian. Akhirnya takziahlah Rasulullah, dimandikan, dikafankan, disolatkan, diantar ke pemakaman. Ketika kaum muslimin, para sahabat termasuk Rasulullah mengirim ke pemakaman, sudah selesai. Ada sahabat nanya, ya Rasulullah, kami tadi lihat pian waktu mengantar ini bin Abdurrahman ini, engkau dengan kaki bejinjit. Kenapa wahai Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, tadi para malaikat berebut ingin mengantarkan jenazahnya sahabat ini tadi, karena dia bertaubat. Nah, jadi ini pelajarannya. Jadi ya bunayya al-ismatu minadz-dzunubi wal khataya laysat illa lil anbiya alaihimus salatu wassalam. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina at-taibun at-tawwabun. Fa idza qaddara 'alaikal wuqu'u fi khati'atin minal khataya, maka jika ditetapkan atas engkau al-wuqu' terjatuh pada khati'atin, pada kesalahan, minal khataya, dari di antara kesalahan-kesalahan. Di khati'ah mufradnya, jamaknya khataya. Fabadir bitaubati ilallahi ta'ala, maka bersegeralah. Badir itu maknanya segera. Di Quran ada badiru apa? Karena ada ayat wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Ada juga badiru ila maghfiratin mir rabbikum. Kalau wasari'u surah apa? Ada ingat surah? Ali Imran. Kalau badiru surah Al-Hadid. Di hadis ada juga badiru bi amali shalihat, bersegeralah beramal saleh. Fitanan, sebelum datangnya zaman fitnah. Bersegeralah bertaubat kepada Allah Ta'ala, wastaghfir rabbak, dan mohon ampunlah kepada Tuhan engkau, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah itu maha pengampun. Jadi di kitab Tawwabin itu juga diceritakan, nanti juga diceritakan dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada orang yang pernah membunuh sebanyak 99 kali. Datang dia kepada seseorang, orang pintar. Dia nanya, apakah masih dibuka pintu taubat Allah Ta'ala? Nah, orang ini bilang, sudah, gak mungkin Allah maafkan Anda. Dosa Anda itu terlalu besar, membunuh 99 orang. Lalu akhirnya apa? Dia bunuh itu. Tempat orang, dia konsultan dia itu dia bunuh. Jadi genap 100 kali. Rupanya dia masih nanya lagi, sekarang nanya ke orang alim. Ditanya dengan pertanyaan sama, si alim mengatakan pintu taubat itu senantiasa terbuka. Terus gimana cara saya bertobat? Caranya engkau datang ke kampung orang-orang soleh, kampungnya orang-orang yang bertaubat. Berangkat dia, di tengah jalan qadarullah dia meninggal. Turun 2 malaikat berdebat. 2 malaikat, satu malaikat rahmat, satu malaikat azab. Kata malaikat azab, saya ini yang berhak ngambil karena dia sudah membunuh 100 orang. Kata malaikat rahmat, saya yang berhak jemput karena dia sudah bertaubat. Udah gini aja solusinya, kita ukur jarak dia berangkat dengan tempat dia meninggal, dengan jarak dia meninggal dengan kampung tujuan itu jauh mana. Setelah diukur ternyata jauh jarak dia berangkat dengan tempat meninggal. Itu pun karena dibikin jauh oleh Allah Ta'ala, karena rahman rahimnya Allah, karena rahmatnya Allah. Nah, akhirnya yang berhak menjemput malaikat rahmat. Jadi innahu kana ghaffara. Ya bunayya at-taubatu minadz-dzambi laysat mujarrada kalimatin taquluha bilisanik. Wahai anakku, taubat dari dosa itu bukan semata kata-kata. Taquluha, yang kau katakan kalimat itu, bilisanik, dengan lisanmu. Walakinna taubata 'alal haqiqah, akan tetapi taubat secara hakiki, i'tirafuka baina yaday maulaka bil khati'ati allati waqa'at minka. I'tiraf, pengakuan engkau, baina yaday maulaka, di hadapan Tuhanmu, bil khati'ah, atas kesalahan
yang diperbuat, allati waqa'at minka, yang terjadi pada diri engkau. Wa'tirafuka bi annaka mudhnibun mustahiqqun lil 'uqubati allati qaddaraha Allahu li hadzal dzambi. Wa'tirafuka, dan pengakuan engkau, bi annaka, bahwasanya engkau mudhnibun. Apa mudhnibun? Orang yang berbuat dosa. Kira-kira fi'il madhinya apa tuh ya? Aznaba ya? Aznaba yudhnibu idnaban fahuwa mudhnibun. Orang yang berbuat dosa mustahiqun lil uqubah, yang berhak, mustahik, ada mustahik zakat, yang berhak lil uqubah, mendapatkan sanksi. Allati yang qaddarahallahu, yang Allah tetapkan, uqubah itu, li hadzal dzambi, terhadap dosa ini. Itu dzambi itu badal dari hadza. Hadza itu majrur, ya, fi mahalli jarrin, maka dzambinya majrur, tanda majrurnya kasrah, li hadzal dzambi. Wa an tash'ura bil huzni wan nadami ala ma farata minka. Jadi satu tadi mengakui diri itu pendosa, dan yang kedua antashura, dan engkau merasa bil huzni, sedih, wan nadam, dan menyesal, ala ma farata minka, atas apa yang melalaikan engkau. Nah, itu tadi seperti seorang sahabat Nabi tadi. Namanya siapa ya? Di kitab Kitabut Tawabin karangan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Al-Hambali. Jadi dia menyesal sampai lari ke gunung-gunung tadi 40 hari 40 malam. Setelah ketemu Rasul sudah dipadahi juga bahwa ampunan Allah itu begitu besar. Jadi dalam hadis disebut, andai ada seorang hamba yang membawa dosa sepenuh bumi, maka Allah juga akan datang dengan ampunan sepenuh bumi. Kan gitu. Innahu kana ghaffar. Nah, tapi tetap dia merasa tasy'uru bil huzni tadi, sedih dan nadam, menyesal. Jadi intinya begitu, ya, merasa menyesal. Wa an tu'ahidallaha ala alla ta'uda limithlihi abadan. Wa an tu'ahidallaha, dan engkau berjanji kepada Allah. Ta'ahud, ahada yu'ahidu, mansub karena an, jadi an tu'ahida. Engkau berjanji, ada mu'ahadat, perjanjian. Berjanji kepada Allah ala alla ta'uda, untuk tidak mengulangi limithlihi, semisalnya abadan, selamanya. Summa betahil ilallahi ayyasfaha anka fi masalafa. Summa betahil, dan kemudian mohonlah kepada Allah ayyasfaha, agar mengampuni angka dari engkau fi masalaf, telah atas apa yang telah diperbuat, salaf, ya, terdahulu. Fa in syaa fa angka, jika dia berkehendak, Allah berkehendak, dia akan maafkan engkau. Wa in syaa aqobaka, tapi kalau Allah berkehendak, Allah bisa menyiksa engkau. Hadhihi ya bunayya haqiqatu taubati wal istighfar. Inilah wahai anakku hakikat dari taubat dan istighfar. La taqula bilisanika, jangan engkau katakan dengan lisan engkau, tubtu ilallah, saya sudah taubat kepada Allah, wa anta musirrun ala mukhalafati maulaka, tapi engkau terus menerus menyelisihi ketentuan perintah dari Tuhanmu. Apa ayat yang dibaca di rakaat pertama dari surat Taubat? Gimana bunyinya? Siapa yang hafal? Innal ladzina fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum tsumma yastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu. Itu lihat garis bawahi, wa lam yusirru 'ala ma fa'alu, dan dia tidak melanjutkan, tidak meneruskan, tidak mendawamkan apa yang sudah dia perbuat dari fahisyah tadi. Falam yusiru ala ma fa'alu. Terus
wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahui. Terus selanjutnya jazaohum gimana? Ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada wa ni'ma ajrul amilin, dan itulah sebaik-baik balasan, ajrun wa ni'ma ajrul amilin, balasan bagi orang yang berbuat taubat. Apa tadi balasannya? Satu, ampunan Allah. Yang kedua, surga yang mengalir di bawahnya sungai dan dia kekal di dalamnya. Gitu kan? Ada surah ke-66. Surah 66 itu surah apa? Surah 66 itu apa nama surahnya? Siapa yang hafal? Banat. Surah 66. Surah At-Tahrim. Ya. Ada ayat bunyinya begini. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Lanjutnya Pak. Asa rabbuka apa? Asa rabbuka ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kan sama tadi dengan ayat tadi kan? Wahai orang yang beriman, bertaubatlah dengan sebenar-benarnya taubat. Asa rabbuka. Jadi kalau asa itu artinya kan sering diterjemahkan dengan mudah-mudahan. Tapi bagi Allah itu sebuah kehendak yang pasti. Kalau orang itu bertobat, asa rabbuka, pasti Tuhanmu itu akan ayyukaffira ankum, membersihkan dari kalian sayyiatikum, dosa kalian. Kafarat. Itu yang pertama. Yang kedua, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Nah, itu balasan untuk orang yang bertaubat. Inna taubata bil lisani biduni nadamin wala iqla'in anidz dzambi khati'atun ukhra tastahiqu 'alaihal uqubah. Nah, itu antum garis bawah itu. Inna taubata bil lisan, karena taubat dengan lisan biduni nadamin, tanpa disertai dengan penyesalan dalam hati. Wala iqla'in, dan tidak cabutnya, berhenti. Anidz dzambi, tidak berhenti dari dosa. Itu khati'atun ukhra. Itu. Kalau perlu dihafal tuh kalimat. Inna taubata bil lisani biduni nadamin wala iqla'in anidz dzambi khati'atun ukhra. Nah, kalimat khati'atun ukhra tastahiqu 'alaihal uqubah, yang berhak untuk atasnya mendapatkan sanksi. Berzina dosa apa tidak? Khati'ah, ya kan? Fahisyah. Lalu saya taubat dari berzina, dia ngomong begitu misalkan. Tapi ternyata tidak berhenti dari zina. Maka pengakuan taubat dengan lisannya itu khati'atun ukhra, itu sebuah kesalahan yang lain. Jadi zinanya dosa, bertobat dengan lisan tapi tidak berhenti dari maksiat, itu adalah khati'atun ukhra. Double jadinya. Itulah taubat yang perlu ditaubati. Apa tadi? Taubat yang perlu ditaubati. Istighfar yang perlu istighfari. Yakni apa? Taubat lisan. Kalau jar orang Banjar itu tobat sambal. Kalau tobat sambal, makan sambal nyaman tidak? Nyaman? Yang suka sambal angkat tangan. Waktu makan sambal itu nyaman tidak? Nikmat tidak? Akhirnya banyak makan sambal. Dampaknya apa?
Sakit perut, susah buang air besar. Nah, ketika sakit perut dan susah buang air besar itu tobat nggak dia? Tobat. Kalau begini saya nggak mau makan sambal lagi. Sakitnya luar biasa. Sekalinya besok disuruhi sambal, makan lagi nggak? Makan lagi. Nah, itu namanya tobat sambal. Ya bunayya unzur ila nafsika ma'a abika au ustadzika ila amaraka bil mu'adzabati ala darsi fa ahmalta wa arada uqubataka faqulta inni taibun hal tasihu taubatuka wa anta lahin an durusika. Wahai anakku, unzur, perhatikan, ila nafsik, pada diri engkau, ma'abika au ustadzika, beserta ayahmu atau gurumu. Idza amaraka bil muwazabah, jika amaraka fa'ilnya dhamir mustatir taqdiru huwa, kembali ke abika au ustadzuka au ustadzika. Jadi jika ayahmu atau gurumu memerintahkan bil muwazabah. Muwazabah itu dengan sesuatu yang sifatnya rutinan. Ya, rutinitas, belajar terus belajar, sholat terus sholat, berkata yang baik terus berkata. Itu muwazabah, disiplin dengan perkara yang sifatnya rutin. Nah, di sini muwazabah disiplin ala darsi, untuk belajar. Fa ahmalta, lalu engkau mengabaikannya. Nak belajar, nak, tetap kada belajar. Nak mandi sehari sekali, tetap kada mandi. Mandi Jepang tapi seminggu sekali. Nak, bilanya sudah azan berkumandang, ayo segera ke masjid. Nak, penuhi saf awal, fal awal wal awal. Makanya tetap jadi belakang. Nah, termasuk ini Ustaz perlu sampaikan. Yang sudah dijadwal sebagai imam itu hendaknya datang lebih awal. Karena secara fikih mestinya iqamah itu tidak boleh dikumandangkan sebelum imam siap. Sebelum imamnya sudah ready stock, baru iqamah. Jangan sampai imam yang dijadwal imam masih di asrama, azan sudah, iqamah sudah berkumandang, lalu bersurung-surung, bertunjul-tunjul yang jadi imam. Sopan kada dilihat masyarakat gitu? Hah? Sopan kada? Tolong dijawab. Ada masyarakat, ada orang kampung singgah di masjid kita, imam belum siap, imam masih di asrama atau masih di jalan, iqamah sudah selesai. Jadi yang muadzin dan iqamah itu dia hanya iqamah kalau imam sudah hadir. Karena iqamah itu haknya imam. Catat tuh di kitab Takrir atau Sadidah disebut. Iqamah itu haknya imam. Jadi imam iqamat. Jadi hadangi imam. Tapi imamnya juga jangan berlambat. Semantangannya imam hendak ma'adzab jamaah, biar situ madang setengah jam. Bukan imam yang baik. Paham tom? Apalagi begayaan. Ini bukan mahal, ini masuknya bab istihza malah. Lain imam yang takbir Allahu Akbar, jadi yang lain empat takbir, banat kada melihat, dikira sudah takbiratul ihram, padahal yang lain mungkin maksudnya ayo segera takbir gitu, mungkin maksudnya mungkin baik, tapi bisa jadi salah. Nah, jadi kalau niatnya itu begayaan, jangan diulah begayaan. Ini jadi istihza, mengolok-olok jadinya. Nah, misal, setelah itu misal, jadi contoh. Misal dinasihati begitu. Idza amaraka bil muwazabati 'ala darsi fa ahmalta, engkau mengabaikan, wa arada uqubataka,
lalu ayahmu, aroda itu ayahmu atau gurumu itu ingin menghukum engkau. Fakulta, lalu engkau berkata, inni taibun, ulun bertobat, minta ampun. Hal tasihu taubatuka, apakah sah taubat engkau? Wa anta lahin, tapi engkau lalai andurusika, tapi engkau tetap lalai, maksudnya minta ampun, minta maaf, bertobat, tapi tetap aja juga. Nah itu ngarannya inggih, kata orang Jawa, inggih tapi mboten kepanggih, hiih tapi kada digawi. Alaisat hadhihi taubatu minal akadzibi, bukanlah taubat ini, ya bukan termasuk taubat minal akadzib, atas dusta-dusta allati tastahiqu 'alaiha uqubatan ukhra, yang itu berhak untuk mendapatkan sanksi yang lain. Karena dia salahnya dua. Satu, dia melalaikan pelajaran. Yang kedua, dia bermain-main dengan kalimat taubatnya. Berarti atas kelalaiannya dia berhak dihukum. Lalai belajar, begayaan pas sholat, misalkan tadi itu, berlambat, imam nih sengaja berlambat. Nah tapi dia lalu mengatakan ini taibun, tapi dia tetap mengulangi, berarti dia ada kesalahan yang lain yang berhak untuk mendapatkan uqubatan ukhra, karena dia termasuk berdusta atas taubatnya. Jelas ini? Fadih? Fahim tom? Ya bunayya, khalas, bahasan taubat selesai. Ya bunayya al khaufu minallahi yahulu bainal mar'i wa dzambihi. Kita masuk ke bab bahasan mengenai al khauf. Kan judulnya at-taubah wal khauf war raja was sabar ma'a syukri. Al khauf, takut kepada Allah, yahulu bainal mar'i wa dzambihi, itu beredar, berputar antara seseorang dengan dosanya. Jadi kalau seseorang itu merasa berdosa, merasa bersalah, maka kemudian dia takut atas dosa dan salahnya. Dia takut Allah akan murka atas dosa dan salahnya. Sama seperti sahabat tadi. Kenapa kok dia takut? Gara-gara tidak sengaja melihat perempuan mandi, terlihat aurat. Kenapa? Karena kata dia, saya khawatir turun ayat, ya kan, saya itu Al-Quran masih turun, akan turun ayat yang membicarakan kesalahan dia. Dia khawatir karena Al-Quran masih itu turun. Kada gegampangan nanti kalau disebut Quran. Ada tokoh di Quran itu yang selalu disebut, selalu dibaca, tapi dalam ketidakbaikannya. Siapa namanya? Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabiu wa tab. Ya, qalqalahnya jangan ketinggalan. Itu qalqalah semua itu. Tabbat yada abi lahabiu wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Nah, itu pakai qalqalah semua. Gimana rasanya disebut terus dalam Quran, tapi tidak disebut sebagai orang yang baik. Nah, khauf si tadi itu karena dosanya. Faman ishtadda khaufuhu min rabbih, maka siapa yang sangat takut kepada Rabbnya, pada Tuhannya, faqallama yaqtarifu khati'atan minal khotoya, maka dia akan sedikit berbuat kesalahan. Faqallama itu sedikit, dari kata qalla, sedikit. Faqallama, maka sedikitlah dia, yaqtarifu, berbuat khati'atan minal khotoya, kesalahan daripada kesalahan-kesalahan. Jadi semakin dia takut kepada Rabbnya, semakin dia sedikit berbuat salah. Jadi gini, ya bunaya, urutannya begini. Orang itu semakin ma'rifat kepada Allah, maka dia semakin takut kepada Allah. Kalau dia semakin takut kepada Allah, dia semakin taat kepada Allah.
Jadi urutannya dari mana tadi? Ma'rifat. Ma'rifat melahirkan khauf. Khauf melahirkan apa? Melahirkan taat. Jadi apa tadi urutannya? Yang pertama ma'rifah. Setelah ma'rifah khauf. Semakin khauf dia semakin taat. Semakin ma'rifat dia semakin khauf. Nah, bagaimana supaya ma'rifat? Harus beriman. Bagaimana jalan beriman? Ya thariqul iman. Itu sudah dibahas di buku materi dasar Islam. Di bahasan tauhid. Di Istana Topkapi, Istanbul sana itu istananya para sultan kekhilafan Utsmani. Di salah satu pintunya itu ada tulisan di atas. Tulisnya begini, Inna ra'sal hikmah makhafatullah. Sesungguhnya puncak dari hikmah itu adalah takut kepada Allah. Jadi tulisan itu sengaja dibuat untuk mengingatkan para sultan, para penguasa pada kekhilafan Utsmani, Anda jangan macam-macam. Anda harus takut kepada Allah. Kalau Anda takut kepada Allah, Anda tidak akan zalim kepada rakyat Anda. Jadi inna ra'sal hikmah makhafatullah. Sungguhnya puncak dari hikmah itu adalah takut kepada Allah. Fa khafillaha ya bunayya, maka khaf, takutlah engkau kepada Allah wahai anakku, khaufan yahulu bainaka wa baina mukhalafati amrih. Dengan rasa takut yang antara engkau menjauhkan engkau antara engkau dengan menyelisih dari perintah Allah. Wala tai'as mir rauhillah, tapi engkau jangan berputus asa dari rahmat Allah. Ada di Quran ayatnya gimana? Wala tai'asu mir rauhillah. Ada ayat juga bunyinya begini. Gimana ayatnya? Sebelumnya itu. Jadi innallaha yaghfiru dzami'a. Gimana awalnya? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Katakanlah hai ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hambaku ya ibadiyalladzina yang asrafu ala anfusihim, mereka itu melampaui batas atas diri mereka. La taqnatu mir rahmatillah, jangan engkau berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Jadi seluruh dosa itu diampuni, termasuk dosa syirik. Yang dimaksud dosa syirik tidak diampuni itu kalau sampai mati membawa dosa syirik. Kalau hidup di dunia pernah syirik lalu dia minta ampun, tobat, diampuni. Itu maksud innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Idza faratat minka khati'atun. Jadi jangan berputus asa dari rahmat Allah jika melalaikan minka terhadap engkau khati'atun, satu kesalahan. Wabtahil ilallahi fi sirrika wa jahrika, dan memohonlah ampun kepada Allah fi sirrika, dalam keadaan sembunyi-sembunyi, wa jahrika, dan dalam keadaan terang-terangan. Ini kita berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Was'alhul afwa wal maghfirah, mohonlah kepada Allah ampunan, maaf dan ampunan. Itu kan doa witir, sama doa witir di antaranya. Wa nas'aluka al afwa wal afiyah. Wa nas'aluka al afwa wal afiyah. Itu bagus tuh doanya tuh. Gimana tuh doanya? Allahumma inna nas'aluka imanan daiman wa nas'aluka qalban khashian wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa nas'aluka ilman
nafi'an wa nas'aluka amalan salihan wa nas'aluka khairan katsiran wa nas'aluka al-afwa wal afiyah wa nas'aluka asyukra 'alal afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anin nas. Yang ghina 'anin nas, minta supaya tidak terlalu berhajat kepada manusia, hanya berhajat kepada Allah. Inna rabbaka ghafurur rahim. Sungguhnya Tuhanmu itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu tsumma yastaghfirillah yajidillaha ghafuran rahiman. Nah, itu. Siapa yang berbuat zalim terhadap dirinya lalu dia minta ampun kepada Allah, yajidillaha, dia akan dapati Allah ghafuran rahiman. Ya bunayya idza asabatka musibatun fi nafsika aw malika. Nah, ini bahasan tentang sabar. Khauf selesai, sekarang sabar. Wahai anakku, jika musibah menimpa engkau fi nafsika, pada diri engkau, aw malika, atau pada harta engkau, afi azizin indaka, atau orang yang mulia di sisi engkau, orang tua misalnya, fasbir, maka bersabarlah, wahtasib ajraka indallah, dan berharaplah, wahtasib, man shoma ramadhana imanan wahtisaban, wahsib, hanya berharap pada Allah, dan berharaplah ajroka, pahala engkau, indallah, di sisi Allah. Apa doanya kalau kena musibah? Zikirnya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus Allahumma ukhlufli Allahumma asbir fi hadhil musibah wa akhlufli khairam minha. Apal itu? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma asbir fi hadhil musibah. Ya Allah, sabarkan saya pada musibah ini. Wa akhlufli, dan gantilah untukku khairam minha. Hilang HP lawas, musibah, doa dengan doa itu, insya Allah segera ganti HP, HP-nya yang baru. Wakhlufli khairam minha. Hilang duit 1.000, kedikitan 10.000, insya Allah dapat amplop isinya 30.000. Wa qabil qada Allahi wa qadarahu birridha wal qabul. Wa qabil, dan terimalah qada Allah dan qadarnya, qada wal qadar Allah, ketetapan Allah, birridha wal qabul, dengan ridha, ya, kerelaan dan penerimaan. Karena Allah ketika menimpakan kita musibah, insya Allah itu sesuai dengan kadar kesanggupan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah kalau hendak meninggikan derajat seseorang, sementara amal solehnya nggak sanggup untuk mendongkrak, karena sayangnya Allah sama kita, lalu kita dikasih ujian. Kalau beramal pasti ikhlas tidak? Kalau beramal pasti ikhlas tidak? Belum tentu. Tapi ada amal hati yang dikerjakan ketika ditimpa musibah dan kita bersabar atas musibah itu, maka Allah akan berikan pahala bighairi hisab. Apa kata Allah? Innama yuwaffas sabiru ajruhum bighairi hisab. Innama yuwaffas sabiru, hanyalah balasan untuk orang yang sabar, ajruhum, pahala untuk mereka, bighairi hisab. Kalau sholat kita bisa nggak ikhlas, sedekah kita pengen dilihat, ya, membersihkan kelas karena ingin dilihat kawan, bersihkan asrama karena disuruh apa di sini, robitoh, kalau di Padi osdi.
Ya, disuruh rapi-rapi karena diinspeksi, digeledah sama Ustadz Bahraini. Bukan karena Allah, tapi kalau kita kena musibah lalu kita sabar, pahalanya ajruhum bighairi hisab. Jadi kalau beramal bisa jadi tidak ikhlas. Kalau tidak ikhlas diterima tidak oleh Allah? Tidak. Tapi kalau ditimpa musibah kita sabar, insyaallah pahalanya bighairi hisab. Nah, termasuk puasa ini melatih sabar. Washkur maulaka ala lutfihi. Nah, ini sudah beralih ke pembahasan syukur. Washkur maulaka, dan bersyukurlah kepada Tuhanmu ala lutfihi, atas lutfihi, kelembutannya. Majid dan ngelamun. Bika, kepada engkau, wa ihsanihi, dan perbuatan baiknya kepada engkau, ilaika, idlam yudha'ifil musibata alaika. Idlam, ya, ketika dia, Allah, maulaka tadi, lam yudha'ifil musibah, idlam yudha'ifil musibah, ketika maulaka, Tuhanmu itu tidak melipat gandakan musibah, alaika, atas engkau. Was'alhul lutfa fi qada'i wal qadar, dan mintalah kepada Allah kelembutannya dalam penetapan qada wal qadar. Wa qul, dan berdoalah kepada Allah. Nah, ini doanya. Allahumma inni la as'aluka raddal qada. Allahumma, ya Allah, inni, sesungguhnya aku, la as'aluka, tidak memohon kepada engkau, raddal qada, ditolaknya qada. Jadi kita tidak menolak qadanya Allah, itu ketetapan Allah, jangan ditolak. Walakin as'aluka, akan tetapi ulun meminta kepada engkau, al-lutfa fihi, kelembutan di dalam qada tersebut, kesanggupan untuk menanggung musibah. Jadi musibahnya tidak ditolak, qadanya Allah, ya, ketetapan Allah itu tidak ditolak, karena apa yang sudah menjadi ketetapan Allah itu tidak berubah. Idza aradallahu syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Mudah bagi Allah. Nah, jadi doa itu pun sebenarnya bukan dalam rangka menolak qada, tapi dalam rangka disanggupkan kita menanggung qadanya Allah. Dan kalau Allah sudah timpakan ke kita, itu insya Allah sanggup kita, karena Allah sudah tahu kadar diri kita. Apa doa kita? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Jadi jangan bebankan apa yang di luar kesanggupan kami. Dan itu sudah dijawab oleh Allah, iya. Jadi doa itu sudah dikabul oleh Allah. Artinya apa? Beban yang Allah berikan ke kita itu semua dalam kadar kesanggupan yang sudah tertakar. Ya bunayya, wahai anakku, lawit tala'ta 'alal ghaibi lakhtarta sun'allahi bika. Lawit tala'ta, andai, law itu andai. Ittala'ta, ya, disingkap pada engkau, alal ghaib, perkara yang gaib, dinampakkan kepada engkau perkara yang gaib. Andai itu engkau bisa melihat perkara yang gaib, lakhtarta sun'allahi bika, maka mintalah oleh engkau sun'allah, ketetapan Allah atas engkau. Fama min musibatin illa, dan tidaklah musibah, illa wa indallahi a'zamu minka. Ya, tidaklah dari satu musibah yang menimpa engkau, illa indallahi a'zamu minha, kecuali di sisi Allah itu ada yang lebih besar darinya. Jadi maksudnya begini, ketika Allah timpakan kita itu musibah, itu sudah sesuai kadar, sudah ditakar. Karena kalau Allah mau, itu ada musibah yang lebih besar, a'zamu minha, minhanya itu hanya itu ke musibah. Paham ya?
Jadi kalau ada musibah menimpa kita, sesungguhnya ya kita tadi hendaklah sabar bi qadaillah. Karena bisa jadi ada musibah yang lebih besar yang Allah tahan. Yang ditimpakan ke kita itu yang kita sanggup untuk menyandangnya. Maka fala tunazi'il aqdar, maka janganlah engkau menentang akdar, ketetapan, takdir, ketetapan Allah. Wala ta'tarid ala maulaka, dan janganlah engkau menyelisihi, menentang Tuhan engkau. Fa innahu fa'alul lima yurid, karena Allah itu maha melakukan terhadap apa yang Dia kehendaki. Ada dalam surah apa ini? Fa'alul lima yurid. Surah apa? Al-Buruj. Wala radda liqada'ihi, dan Dia tidak menolak ketetapannya, wala mu'aqqiba li hukmihi, dan juga akibat dari ketetapannya, yaf'alu ma yasha, Dia melakukan apa yang Dia kehendaki, wa huwal hakimul khabir, dan Dialah Allah yang maha hakim, maha bijaksana, lagi maha khabir, maha mengetahui. Mudah-mudahan kita senantiasa bertobat kepada Allah dan juga bertobat atas taubat kita. Mudah-mudahan selalu hadir di hati kita khauf, rasa takut kepada Allah. Nanti ada bahasan yang bagus khauf ini dari kitab Min Muqawimat An-Nafsiyatil Islamiyah. Insyaallah kita bahas di tahun ketiga kitab itu. Jadi tahun pertama wasaya abalil abna. Nanti tahun kedua kita sama-sama mengkaji kitab Tazkiratus Sami. Nah, tahun ketiga insyaallah kitab Min Muqawimatin Nafsiyatil Islamiyah. Nah, di kitab Min Muqawimat itu ada bahasan mengenai al-khauf, ar-raja, termasuk siqah bi wa'dillah, kemudian sabar bi qadaillah. Di sana lebih detail bahasanya. Semoga Allah berikan kesabaran kepada kita untuk menanggung musibah, taat dalam sabar dalam ketaatan, dan juga sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Kata Nabi dalam satu hadis, siapa yang berusaha untuk sabar, maka Allah akan berikan kesabaran. Ingat itu. Siapa yang berusaha untuk sabar, Allah akan berikan kesabaran. Maka berusahalah dan berdoalah. Yang masih emosian, berusahalah untuk sabar, Allah berikan kesabaran. Yang masih malas-malasan belajar, berusahalah untuk sabar dan belajar, maka Allah akan berikan kesabaran. Yang malas-malasan ibadah, berusahalah untuk sabar, Allah akan berikan kesabaran. Yang kena musibah, berusahalah untuk sabar, Allah akan berikan kesabaran. Dan kesabaran itu sejak awal, bukan setelah sekian lama. Jadi ada satu riwayat, seorang perempuan kena musibah, nangis dia menderu-deru. Lalu kata Rasulullah, sabar. Nah, dia tuh nggak tahu bahwa itu Rasulullah. Kata dia ngomong begini, maknanya begini, enak ente ngomong sabar, ente nggak mengalami apa yang saya alami. Kan gitu ya, madahi kawan sabar. Jarang kena musibah, ente apa nggak ada merasa apa yang kurasakan, sakitnya tuh di sini. Nah, tapi nggak tahu bahwa itu Rasulullah. Kalau Rasulullah kan manusia terbaik. Kalau beliau mengatakan itu, berarti itu yang diamalkan beliau. Lalu diberitahu ke perempuan itu bahwa itu tadi Rasulullah. Akhirnya dia mengejar, nemui Rasulullah, minta maaf. Lalu kata Rasulullah, sesungguhnya sabar itu sejak awal ditimpa musibah. Sejak awal menerima musibah itu berarti ukuran kesabaran kita ketika menerima musibah itu apakah sejak awal ataukah setelah berlalu sekian lama. Kalau berlalu sekian lama semua orang bisa. Betul tidak? Jujur tidak? Nah, tapi kalau kita sabar sejak awal, nah sabar itu bukan berarti kalau misalkan mohon maaf ada musibah orang tuanya meninggal, kada nangis misalkan. Kenapa kada nangis? Pikir sabar. Salah juga. Nabi juga bisa nangis. Ketika putra beliau Ibrahim meninggal usia 18 bulan, nangis beliau. Beliau yang menggendong ke pemakaman Baqi sambil menangis.
Jadi lalu kemudian ditanya oleh para sahabat, kok Anda menangis ya Rasulullah? Ya saya sedih, ini anak saya meninggal. Masa anak saya meninggal saya riang gembira? Alasan sabar. Ya manusiawi nangis. Ya nggak boleh itulah niyahah. Nangis-nangis yang histeris sampai mencakar-cakar muka, sampai pingsan. Nah, biasanya untuk perempuan. Nah, yang seperti itu yang nggak boleh. Jadi kalau ada orang yang dicintainya meninggal, ya wajiblah sedih, masa riang gembira, tertawa-tawa. Alasannya sabar. Nah, itu lain tempat. Ya nangis itu wajar, manusia. Bukan berarti tidak sabar. Yang tidak sabar itu kalau kemudian menangis dengan tangisan niyahah. Semoga Allah Ta'ala lembutkan hati kita. Sekali lagi mudah-mudahan itu ada amalan ya di buku zikir, salawat dan doa itu yang dari guru sekumpul. Allahumma inna nas'aluka taubah wal maghfirah wa taufiq wal hidayah wal istiqamah wa husnal khatimah. Jadi kita minta taubat, minta maghfirah, minta taufik, minta hidayah, istiqamah dan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti